Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J Rek CD izin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Integrasi Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Tenaga Kerja di Indonesia. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok. Pertama, Elsa Melani, Anissa Nurhidayah, Amir Akbar Arafat, Fitra Adit Aditya Putra Tabrani, Umabika Rofi Atmaja, dan yang terakhir Marvin Pratama. Langsung saja pada penjelasan materi kelompok kami. Seperti yang telah kita ketahui, integrasi ekonomi global dan regional telah menjadi fenomena yang tidak dapat dihindarkan dalam dinamika perekonomian modern. Lalu, Indonesia sendiri telah terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas serta ikut dalam organisasi ekonomi regional yaitu AEC atau ASEAN Economic Community. Maka dari itu, tenaga kerja Indonesia menghadapi peluang sekaligus tantangan baru dalam peta sumber daya manusia di tingkat dunia. Salah satu dampak dari integrasi ekonomi ini adalah meningkatnya penciptaan lapangan kerja baru, terutama dalam sektor manufaktur, teknologi, dan jasa. Namun, hal ini juga menciptakan tantangan yang besar, seperti meningkatnya persaingan dalam tenaga kerja asing yang terkadang memiliki keterampilan serta kemampuan yang lebih unggul dibanding dengan tenaga kerja dalam negeri. Oleh karena itu, pada kali ini kami akan membahas tentang bagaimana penciptaan lapangan kerja, perubahan pola kerja, serta tantangan yang muncul akibat persaingan tenaga kerja asing dalam konteks integrasi ekonomi global dan regional. Rumusan masalah. Untuk memahami lebih dalam topik ini, ada 3 pertanyaan utama yang akan kami jawab dalam presentasi ini. 1. Bagaimana integritas ekonomi mempengaruhi penciptaan lapangan kerja di Indonesia? Yang kedua yaitu, bagaimana perubahan pola kerja di Indonesia akibat integrasi ekonomi dan digitalisasi? Dan yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi tenaga kerja Indonesia terhadap persaingan dengan tenaga kerja asing? Oke, selanjutnya itu tujuan penelitian. Presentasi ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis dampak integrasi ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Dan yang kedua, mengidentifikasi perubahan pola kerja akibat keterbukaan ekonomi dan kemajuan teknologi. Dan yang terakhir yaitu menguraikan tantangan yang dihadapi tenaga kerja Indonesia dan strategi terbaik untuk mengatasinya. Teori integrasi ekonomi Balassa 1961 menjelaskan bahwa ekonomi terjadi integrasi dapat dalam beberapa tingkatan, mulai dari zona perdagangan bebas hingga integrasi ekonomi penuh. Teori pasar tenaga kerja Becker 1993 menyatakan bahwa tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan lebih tinggi memiliki daya saing yang lebih baik. Kemudian ada teori tenaga mobilitas kerja internasional, menjelaskan bagaimana tenaga kerja berpindah dari satu negara ke negara lain untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Integrasi ekonomi membuka peluang besar bagi Indonesia dalam menarik investasi asing secara langsung atau bisa disebut dengan FDI yang berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, FDI di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 45,6 miliar US dollar, meningkat sebesar 14,2% dibanding tahun sebelumnya. Sektor manufaktur menyerap sekitar 35% tenaga kerja dan total investasi tersebut diikuti oleh sektor teknologi dan digital sebesar 20%, serta jasa keuangan sebesar 50%. Investasi ini tidak hanya menciptakan peluang kerja baru, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang menjadi pusat pengembangan industri. Namun dampak positif ini tidak merata di seluruh sektor wilayah. Peningkatan investasi lebih banyak diserap di wilayah perkantoran dan kawasan industri, sementara daerah pedesaan cenderung tertinggal. Dalam konteks ini, integrasi ekonomi memunculkan tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur dan memunculkan tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan daya tarik investasi di wilayahnya. Sebagai contoh, Provinsi Jawa Barat dan Banten menjadi 2 wilayah yang paling menerima banyak investasi dari investor asing.
Selain itu, meskipun lapangan kerja bertambah, tidak semua posisi dapat diisi oleh tenaga kerja lokal karena keterbatasan keterampilan. Menurut laporan Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2023, hanya 55% dari total tenaga kerja Indonesia yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini mendorong perusahaan untuk merekrut tenaga asing yang dianggap lebih kompeten untuk mengisi di bidang tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah meluncurkan berbagai program pelatihan keterampilan, seperti program Kartu Pekerja yang hingga tahun 2023 telah melatih lebih dari 17 juta tenaga kerja. Selain itu, adanya kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri dalam menyelenggarakan program magang serta pendidikan berbasis vokasi. Menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia agar lebih siap bersaing di kancah internasional. Perubahan pola kerja akibat digitalisasi. Selain menciptakan lapangan kerja, integritas ekonomi juga mendorong perubahan pola kerja yang signifikan. Munculnya konsep gig ekonomi dan pekerjaan berbasis proyek menjadi tren yang semakin diminati, terutama di kalangan anak muda. Bank Dunia melaporkan bahwa sekitar 15 juta pekerja Indonesia kini terlibat dalam ekonomi gig, seperti transportasi online, e-commerce, dan pekerjaan freelance lainnya. Selain itu, digitalisasi juga mendorong pertumbuhan kerja jarak jauh yang semakin menjadi kebutuhan di era pasca pandemi. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2023, sekitar 12% tenaga kerja di sektor jasa profesional dan teknologi bekerja dari jarak jauh, meningkatkan dari 8% pada tahun 2021. Namun perubahan ini juga memunculkan tantangan baru bagi tenaga kerja lokal seperti akses terhadap pelatihan, keterampilan digital, dan kesenjangan teknologi antar daerah, perkotaan, dan juga perdesaan. 3. Tantangan persaingan tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing. Integrasi ekonomi juga membawa tantangan meningkatnya persaingan antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2023, ada sejumlah tenaga kerja asing di Indonesia yang mencapai 111.000 orang. Dengan mayoritas terdapat di Bagan, yaitu Tiongkok 40%, Jepang 15%, dan Korea Selatan 10%, dan sisanya berbagai macam negara. Tenaga kerja asing ini umumnya mengisi posisi di sektor teknologi, konstruksi, dan keuangan, karena dianggap mereka memiliki keahlian yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu alasan utama tingginya rekrutmen tenaga kerja asing adalah kesenjangan keterampilan di kalangan tenaga kerja lokal. Menurut laporan Bank Dunia 2023 mengungkapkan, hanya ada 25% lulusan IT di Indonesia yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar industri global, sementara sisanya memerlukan pelatihan tambahan. Akibatnya, banyak perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia untuk memilih tenaga kerja asing untuk mengisi posisi strategis, yaitu seperti software engineer, data analisis, dan AI spesialis. Persaingan ini semakin ketat dengan adanya tuntutan penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Banyak sekali perusahaan multinasional yang memprioritaskan kandidat yang mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa internasional. Sayangnya, di tingkat penguasaan bahasa asing dalam tenaga kerja lokal ini masih relatif rendah, yang menjadi salah satu faktor terhambatnya daya saing di pasar kerja global. Untuk dapat mengatasi permasalahan ini, pemerintah mulai menerapkan beberapa solusi. Seperti pertama, meningkatkan kualitas pendidikan pelatihan, seperti mengembangkan program magang industri dan pendidikan vokasi. Kedua, meningkatkan keterampilan digital dan penguasaan bahasa asing. Selanjutnya yaitu mendukung UMKM dan startup untuk mendorong UMKM untuk go digital dan bersaing di pasar internasional. Selanjutnya, mempermudah akses modal dan teknologi bagi pelaku usaha kecil.
Dan yang terakhir yaitu regulasi dan insentif pemerintah. Menyediakan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan tenaga kerja lokal. Dan yang terakhir, memperkuat kebijakan ketenaga kerjaan untuk melindungi pekerja lokal dari persaingan yang tidak adil. Baiklah, untuk kesimpulan dari presentasi kali ini, yang pertama yaitu integrasi ekonomi telah membawa dampak yang positif berupa penciptaan lapangan kerja dan investasi asing. Namun, hal ini juga meningkatkan persaingan tenaga kerja. Lalu yang kedua, digitalisasi telah mengubah pola kerja secara signifikan, yaitu meningkatkan tren gig ekonomi dan remote working, yaitu dua tren kerja yang saling terkait dan telah mengubah cara seseorang bekerja. Yang ketiga, persaingan dengan tenaga kerja asing menjadi tantangan besar bagi tenaga kerja Indonesia karena kesenjangan keterampilan dan juga dari segi bahasa. Yang terakhir yaitu tentunya dibutuhkan strategi komprehensif untuk dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dapat melalui pendidikan, pelatihan, dan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya selama presentasi berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.